Piala Dunia tinggal 8 hari lagi dan kali ini kita akan membedah final squad dari timnas Inggris, di mana timnas Inggris ini final squadnya sangat kontroversial banget jasanya. Nah, gimana nih menurut lu, Sen? Betul, karena kontroversialnya itu banyak sekali pandit-pandit atau jurnalis Hmm, ternama Inggris yang mengatakan jika ini adalah era kemunduran timnas Inggris sepak ya. bola Inggris padahal Hmm. tidak pernah maju ya. Iya. Dan kemudian juga dikatakan jika ini dihancurkan oleh mata-mata Jerman, Iya, yaitu iya. head coachnya sendiri Iya, ya, itu Thomas Thomas Tuchel. Tuchel. Ini gokil banget sih. Iya, dikatakan sebagai mata-mata Jerman kalau misalkan Hmm. kita compare dengan prestasi Tuchel ya sudah tidak diragukan lagi ya, walaupun kita Betul. tidak tahu di level tim nasional seperti apa, tapi di level klub kan kita tahu Tuchel seperti apa ketika di Chelsea kan gitu. Betul, betul. Ini bagus banget. Mungkin kita langsung ke posisi goalkeeper ya. Hmm. Ada Jordan Pickford, Dean Henderson dan juga James Trafford. Wah, untuk tiga nama ini yang paling banyak dikritik sih. Ibaratnya sekelas timnas Inggris, kenapa kiper utamanya kan Jordan Pickford ya? Iya, dan itu juga sudah dilakukan dari Piala Dunia di terakhir kan Betul, 2022 di Euro kan terus-terusan Jordan Pickford gitu. betul. Walaupun memang Jordan Pickford itu di tahun 2022 itu tampil bagus banget bersama Everton kan gitu. Iya, Dan sekarang ya kita kan banyak yang ngeritik Pickford itu kurang tinggi kan iya. gitu. Dia kan pendek untuk posisi penjaga gawang kan gitu. Ibaratnya untuk tiga nama penjaga gawang timnas Inggris ini sangat jomplang banget sama timnas Spanyol ya. Di Iya, mana timnas Spanyol itu kan nama-nama di mana mainnya di klub-klub besar gitu kan. iya, wajar lah yang yang mendominasi di Inggris juga kan kiper Spanyol. Iya betul, Hanya karena 3 tahun berturut-turut Raya yang menang mm-mm, Golden Globe-nya kan. karena memang dari timnas Inggris sendiri untuk posisi penjaga gawang tidak pernah ada nama-nama besar ya dari generasi ke Iya, generasinya ya bahkan Sen. dari generasi dulu ya. Iya, bahkan dari zamannya Joe Hart apa segala Cuma macam. Joe Hart kan yang kita Cuma Joe kenal. Hart yang itu pun waktu Manchester City masih belum pecah telur IPL kan ibaratnya Betul. kan. Dan kali ini ada Jordan Pickford ya. Ya, Dan masih sama ya kiper yang sepertinya mm, dari eranya Southgate kemudian sampai ke Tuchel juga Jordan Pickford masih menjadi pilihan yang sama betul walaupun betul. pelatihnya sudah berganti. Ini Betul. artinya apakah Jordan Pickford yang bagus ataukah memang tidak ada pilihan Nah, lain kan betul. gitu. Sedangkan ada satu nama yang dicoret ya, yaitu Ramsdale ya. Karena kan sebelumnya Ramsdale juga ikut mendapat panggilan dari timnas kan. Tetapi Iya, setelah betul. keluar dari Arsenal dan sekarang bahkan main di divisi 2 kalau nggak salah Iya, Ramsdale sini kan. iya walaupun memang tampil di Arsenal ya bisa dikatakan banyak sekali yang muji awal-awalnya, Iya, betul tapi ya betul. banyak blunder juga dan Banyak blunder mengakibatkan juga. Arsenal tidak juara kan. Kan Hmm. Ramsdale itu menjadi pilihannya Arteta karena Raya pada saat itu cedera Iya, kan betul gitu. betul. Jadi dia mendapatkan menit bermain dan salah satu menurut gua di musim kemarin itu salah satu penyebab ketika Ramsdale masuk, salah satu penyebab Arsenal gagal juara ya Ramsdale yang Karena blunder. banyak blunder-blunder yang Betul. berakibat kehilangan poin ya. Iya dan juga kan tidak Hmm. ngeblend dengan strateginya Arsenal, tidak seperti Raya yang benar-benar bisa build up dari belakang kan gitu. Betul. Nah, lalu kita lanjut lagi nih ke posisi defenders ya. Di posisi defender sendiri ada beberapa nama, salah satunya ada Rich James, ada Tino Livramento, Mark Guehi, Ejri Konska, John Stone, Jarel Kwanzaa, Nico O'Reilly dan Burn dan juga Dan Spence. Nah, ini bener ya karena nama-nama yang familiar di timnas Inggris kan banyak dicoret ya. Betul. Sehingga nama-nama yang kita sebutkan, kita sendiri kadang-kadang bingung ini Pemain nama mana? main di klub mana gitu Iya kan. dan salah satunya adalah Trent Alexander-Arnold di mana Thomas Hmm, Tuchel lebih memilih Reece James di posisi kanan iya daripada bener Trent daripada Alexander-Arnold Arnold ya kan betul gitu. ya. Ya walaupun kedua pemain ini mediocre, namun Hmm, menurut gua lebih baik Trent masih Alexander-Arnold lebih karena layak ya. Reece James bersama dengan Chelsea-nya itu gagal parah menurut gua. Ya walaupun memang sama sih Alexander-Arnold dengan Real Madrid juga tropiless kan Iya sama betul gitu. betul betul. Tapi kalau misalkan harus memilih, menurut gua heran kenapa lebih memilih Reece James ketimbang Trent Alexander-Arnold. Kalau Bet- di tahun-tahun sebelumnya ketika era Southgate itu pilihan utama ada di Arnold dan opsi keduanya Reece James Reece kan James gitu. ya. Nah, ada fun fact juga nih. Di timnas Inggris kali ini Sen, tidak ada satupun nama dari pemain Liverpool. Ini juga benar-benar menjadi krisis pemain lokal ya Oh ya dari benar, Liverpool karena sendiri ya. Elliot sudah tidak di Liverpool ya, udah di Elliot Liverpool ter- lagi.
sama siapa Curtis Jones juga kan tidak Iya, dipanggil kan ibaratnya iya. kan. Nah, yang paling menarik dari posisi defender nih Sen, karena ada satu nama yang langganan banget sama timnas Inggris tetapi dicoret ya, yaitu Harry Maguire. Betul. Padahal performa bersama Manchester United di musim ini kan terbilang bagus banget ya untuk Harry Maguire gitu kan. Iya betul, dan apalagi kan benar di musim ini bagus, kemudian di Euro ketika gagal di 2021, ya 2021 2020 ya, pada saat Iya. itu ketika melawan Italia juga kan salah satunya adalah Harry Maguire yang menonjol. Kemudian ya di musim ini bersama Manchester United bagus juga. Ya mungkin Tuchel itu memikirkan kalau misalkan Harry Maguire kan kabarnya salah satu pemain yang toksik dan kurang bisa berkomunikasi Oh dengan iya iya iya. tim-tim yang lain, dan mungkin Tuchel itu sudah apa ya, Mengantisipasi gitu iya ya. sudah mengantisipasi hal tersebut. Tapi ya aneh juga kenapa Harry Maguire tidak dipanggil kan, dia sempat di eranya Southgate mengemban band kapten Iya juga benar kan kapten gitu, betul. dan performanya tidak turun bersama MU. Bisa dikatakan lagi comeback nih dari era kegelapannya Harry Maguire, dan Betul. sekarang menemukan performanya kembali kan gitu, tapi tetap tidak dipanggil Tidak ya, dipanggil ya, justru nama-nama seperti Johnston, seperti kita tahu Johnston habis cedera sendiri kan, kan habis cedera dan juga di Manchester City kan tidak sudah, mendapatkan iya kurang menit bermain gitu kan, betul. tetapi masih tetap dibawakan. Dan ada beberapa kayak Mark Guehi juga kan, ini pemain yang masih muda ya, performa di Manchester City juga tidak terlalu mentereng gitu kan. Iya ya mungkin Tuchel itu mengerti jika pemain-pemain yang tidak dipanggil adalah pemain-pemain langganan timnas Iya Inggris, betul. dan Tuchel itu ya sok mau mau terus-terusan nggak juara gitu. Dengan pemain Iya ini kita tidak bisa juara ya, mungkin Tuchel itu melakukan regenerasi besar-besaran di betul timnas betul betul. Inggris, dan tentunya Piala Dunia ini akan menjadi pembuktian bagi Tuchel sendiri, karena pemain-pemain yang tidak dipanggil itu dikabarkan ya pemain ini toksik katanya Iya kan betul gitu, dan betul. itulah alasan mengapa mereka tidak dipanggil. Nampak salah satunya adalah Nico O'Reilly, pemain muda yang dipanggil di Iya eranya ini dari Tuchel. Manchester Iya, City ya. dia kan pemain muda gitu Nah, kan. Ya muda-muda. mungkin juga itulah gitu tujuan Tuchel di skuad Inggris ini, untuk regenerasi dari Inggrisnya sendiri, karena memakai pemain-pemain yang sama dari era Southgate itu tidak menghasilkan apapun kan gitu. Ibaratnya pemilihan pemain untuk skuad dari timnas Inggris sendiri dari Thomas Tuchel mungkin lebih prefer untuk memilih pemain-pemain yang nurut ya apa Betul. kata instruksi dia. Jangan sampai ada pemain-pemain yang sudah memiliki ego karena namanya besar di klub dan juga di sejarah timnas Inggris itu sendiri gitu ya Iya Sen ya. betul, mungkin itu yang menjadi antisipasi dari Tuchel itu sendiri ya. Hmm. Nah Tetapi kemudian kemudian apa, ada siapa lagi? ini juga siapa? Dan Burn. Iya Denver, Denver gue Dan tidak juga terlalu James Spence mengikuti juga ya. masih masih kurang karena kebanyakan ya ini pemain-pemain muda dari klub-klub yang bukan Big Six sih kebanyakan Betul. Ren. Iya, bahkan yang dari Big Six itu kan hanya Nico O'Reilly dan juga Johnston dan juga Reece James Jadi saja ya. James kalau yang lainnya di luar dari Big Six karena banyak nama-nama yang tidak familiar gitu kan. Seperti Jarel Kwanzaa juga kita masih kurang mendapatkan data Iya. permainan mereka Iya kan. bener, bukan karena kita yang tidak update, memang karena namanya itu Nah, asing namanya terdengar namanya ya. asing terdengar juga. Ini benar-benar perombakan skuad. Tapi yang menariknya adalah banyak sekali teman-teman yang berkomentar ya di platform kita di Facebook juga. Ibaratnya, wah dengan skuad timnas seperti ini, jangan-jangan di babak penyisihan atau babak grup saja sudah babak belur katanya anjir. Tetapi kalau Thomas Tuchel bisa membuktikan ya, at least ya sampai semifinal, ini benar-benar keren banget ya Sen ya. Iya, tapi tetap gue itu pernah berpikir jika apakah ini tahunnya Inggris ya Hmm, menjuarai Piala Dunia gitu hmm, setelah sekian lama dari, bahkan dari Piala Dunia itu diciptakan kan gitu. iya. Maka ini waktunya Inggris untuk it's coming home, tapi sepertinya kalau misalkan wajar sekali publik Inggrisnya juga pesimis kan Iya gitu, karena betul. komposisi pemainnya seperti ini kan gitu kan. Hmm. Tapi ya kita tunggu saja ya apa yang akan dilakukan Tuchel dengan skuad yang dia panggil gitu kan, Hmm. pemain-pemain yang dia panggil. Lalu ada di posisi midfield atau pemain Gelandang. tengah nih Sen. Beberapa nama diantaranya ada Declan Rice, Elliot Anderson, Jude Bellingham, Jordan Henderson, Morgan Roger, dan juga Kobe Maino. Wah, gimana nih menurut lu, Sen? Iya, dan dari nama-nama gelandang ini cukup menarik karena ada ya hampir didominasi oleh pemain yang bagus di klub ya. Salah Bagus di satunya klub adalah performanya ya. Declan Rice Declan yang berhasil Rice. membawa Arsenal menjuari Premier League, kemudian menjadi finalis di Champions League ya. Kemudian ada Elliot Anderson, walaupun tidak di Liverpool lagi Elliot ya. Dari sekarang ada di Nottingham Forest Iya, kalau untuk Elliot dia Anderson dia sendiri tetap ya. dipanggil ya. Kemudian Tetap ada ya. Jude Bellingham juga yang resmi ya
memang dari musim kemarin sih ya, Betul, mengenakan nomor punggung 10 di betul. timnas Inggris di musim ini, walaupun memang dia juga baru comeback dari cedera juga. Iya betul. Kemudian juga kan ketika dia baru datang ke Real Madrid, dia menjadi pemain yang sudah dikait-kaitkan atau disamakan dengan Zidane, Iya. padahal tidak seperti itu ya, Inggris lah mediocre kan Iya, gitu. karena di musim pertama memang segacor itu sih kalau untuk Jude Bellingham ya. Iya betul. Bahkan kalau kita ngomongin Jude Bellingham, Hen, setelah dia cedera, dia kan lebih memilih untuk tidak main di Real Madrid di sisa-sisa laga sebelum akhir musim karena Iya. memang ingin tampil fit di Iya, Piala Dunia iya bersama Inggris karena gitu kan. dia juga mikir ya sudah dipastikan juga Real Madrid tidak mendapatkan trofi Iya ya. betul, tidak usah ngotot-ngotot Iya. juga ya ibaratnya. Ya, dan ada satu nama yang dipanggil itu pemain muda, Kobbie Mainoo ya. Nah ini dia, ini mungkin anak andalan dari Thomas Tuchel juga nih Kobe Betul. Mainoo ini Ya Sen. karena tampil bagus banget di eranya Michael Carrick ya. Di eranya Betul. Michael Carrick, di dia di United itu mainnya ngeblend banget dengan Cunha, dengan Sesko, kemudian dengan siapa, Mbeumo, Mbeumo juga. Ahmad, itu Kobbie Mainoo dan juga Ahmad itu adalah kedua pemain muda yang bagus banget ya. Ibaratnya secara mental dia tidak ke pressure ya. Sama yang menjadi keunggulan dari Kobe Mainoo adalah tendangan-tendangan jarak jauh di luar kotak penaltinya ya. Mungkin ini bisa menjadi senjata bagi Inggris ya. Iya, ya mungkin ini juga tadi kembali regenerasi dari Tuchel untuk timnas Inggris ya. Salah Betul. satunya adalah dipanggilnya Kobbie Mainoo kan Kobe gitu. Mainoo nama-nama baru nih ya. Kita next ke posisi selanjutnya ya, di forward atau attacker ada Harry Kane, Ivan Toney, Oli Watkins, Bukayo Saka, Noni Madueke, Marcus Rashford, Anthony Gordon dan juga Eberechi Eze. Nah ini dia. Mungkin kalau untuk posisi penyerang ini adalah nama-nama yang perform ya di klubnya masing-masing ya Sen ya. Betul. Musim ini ya. Hampir semuanya ya, hampir semuanya perform di klubnya masing-masing ya. Iya, tetapi yang paling jauh itu Ivan Toney ya, karena Ivan Toney sendiri di musim ini kan dia bermain di Liga Irmas ya atau Liga Arab Saudi gitu kan, tetapi dipanggil oleh Thomas Tuchel untuk Iya, dan membela Inggris. kayak titipan mungkin ya. Bisa jadi nih kayaknya Tambah ya. kekurangan gitu. Nah, kemudian ada nama menarik tentu saja Harry Kane ya, Iya, ada yang Harry tentunya Kane. akan menambah jumlah golnya Jumlah golnya ini yang untuk paling menarik sih. memperebutkan Golden Boots, walaupun memang dia sudah diuntungkan kan gitu. Diuntungkan sudah jauh lah ibaratnya defisitnya dengan yang kedua ya dengan Mbappe dan juga Haaland gitu Ya, kan. dan mungkin ini adalah Piala Dunia terakhir untuk Harry Kane itu sendiri, mengingat umur juga kan Bisa gitu. jadi, Soalnya kan betul. Piala Dunia next World Cup 4 tahun lagi kan. Iya, gitu. 4 tahun lagi Kita masih tidak lama tahu ya. Harry Kane ada di mana kan gitu. Mungkin ini akan menjadi Piala Dunia terakhir untuk Harry Kane ya. Betul Kemudian lah. tentu saja ada Pak RT-nya Arsenal ya, Siapa Bukayo itu, Sen? Saka. Bukayo Saka Bukayo Saka juga. kembali dipanggil tentunya, walaupun di final banyak yang kritik dia tidak bisa ngapa-ngapain Tidak bisa katanya apa-apa ya. sebagai penyerang ya, karena memang Arsenal bermain bertahan, sehingga Saka saja ikut bertahan kan di pertandingan final kemarin ya. Lalu wah berarti ini ada 3 nama pemain dari Arsenal ya Sen ya. Ada Eze, ada Madueke juga. Madueke juga Betul, sama Saka jadi 3 ya. Ada 3 pemain Arsenal nih. Ya di posisi penyerang ya. Posisi penyerang. Lalu yang paling menarik ada 2 pemain dua pemain Barca nih, yaitu ada Anthony Gordon dan juga Marcus Rashford anjir. Iya, yang dimana ketika final squad ini dirilis, Marcus Rashford membuat story thanks to Tuchel. Iya betul betul karena memang tidak menyangka ya bisa dipanggil kembali ke timnas Inggris Iya, gitu betul. kan. Dan gue juga tidak menyangka Rashford itu dipanggil ya. Tapi kalau menurut gue sendiri Sen dari skuad timnas Inggris ini kalau posisi penyerang justru bagus ya memiliki kualitas yang oke banget nih ibaratnya kan. Kalau menurut lu gimana nih Sen? Iya, dan juga pemain-pemain attacker ini kan perform di klubnya, terus juga mereka itu masih muda ya. Ada Eze, kemudian Saka ya, walaupun sudah tidak bisa dibilang muda untuk Saka ya. Ada Eze, ada Anthony Gordon Iya, juga, Anthony Gordon. kemudian ada Harry Kane, seniornya Harry Kane, dan pasti akan menjadi pilihan utama gitu ya. utama, Apalagi betul. tentunya menurut gua ketika Harry Kane jadi pilihan utama, pendamping di depan itu ada Eze. Tapi Iya. pasti Tuchel itu milih Saka di posisi kiri. Menurut gue ya lebih baik Eze ya, lebih baik Eze gitu, soalnya dia lagi perform banget di musim ini. Kemudian mungkin di posisi kiri di posisi kanan Eze, kemudian di posisi kiri mungkin Rashford ya. Dan Gordon ya ini kan di posisi kiri juga nih untuk Anthony Gordon. Tapi Iya. gue penasaran Anthony Gordon sih karena bersama Newcastle Gordon ini gacor banget ya. Ya, tinggal kita tunggu saja apakah dia mendapatkan tempat nanti di skuad Iya Inggris betul ya. skuad ini ya. Jadi kalau bisa dibilang kelemahan dari timnas Inggris itu ada di posisi penjaga gawang dan juga defender sih. Kalau untuk posisi gelandang dan juga gelandang sendiri ya, karena memang gelandang ya ada Declan Rice sama Kobbie Mainoo lah yang bersama ada Jude Bellingham juga termasuknya. Tetapi permasalahannya adalah ya
takutnya ada akumulasi kartu atau cedera juga ya, karena Iya. pilihannya sedikit juga nih Iya, Sen. kedalaman skuadnya Kedalaman kurang skuadnya ya. agak-agak kurang Tapi juga dari untuk timnas Inggris. forward atau attackers bisa dikatakan mewah untuk skuad Mewah Inggris untuk ya. skuad Inggris Bisa ini ya. dikatakan mewah. Ya mungkin dari karena kita sudah menyebutkan semua pemain yang dipanggil oleh Thomas Tuchel untuk timnas Inggris di Piala Dunia 2026, menurut lu peluang tentulah kalian seperti peluangnya tidak ada ya. Nah, kalau kalau menurut gue sih justru kalau kita lihat hitungan matematisnya ya, kalau menurut gue untuk bisa lolos ke fase grup aja susah ya, karena di pertandingan friendly match terakhir saja kan dikalahkan oleh Jepang, ibaratnya kan ini kekalahan pertama Inggris terhadap Jepang kan. Tetapi lagi dan lagi ya, mungkin yang paling menarik dari skuad timnas Inggrisnya Thomas Tuchel kali ini adalah justru ketika pemain-pemain yang out of nowhere, pemain-pemain yang muda ketika diberikan kepercayaan, mereka ini akan memiliki fighting spirit pembuktian Sen. Bahwa ibaratnya ya gue layak lah masuk ke dalam timnas Inggris, dan mungkin faktor pengejutannya ya di situ sih. Iya, dan bagusnya ketika nama-nama baru ini dipanggil, salah satu kenapa pemain yang tidak dipanggil itu toksik adalah mereka lebih mementingkan postingan sosial media daripada penampilannya. Mungkin Betul. karena ini pemain-pemain baru, mereka fokus bermain bola, tidak seperti pemain-pemain Nah, sebelumnya itu kan gitu. dia lebih fokus untuk inilah ya, untuk perform gitu kan. Tidak Iya, ada ego untuk lebih menonjol gitu kan iya daripada dan yang lain. semoga ya kita tunggu saja apakah nanti Inggris dengan skuad anehnya ini akan menjadi kejutan tersendiri Iya di Piala betul. Dunia nanti, ataukah seperti yang kita tebak ya, apakah mereka tidak sampai lolos ke grup atau bagaimana. Tentu saja nasib Tuchel akan dipertaruhkan di Piala Dunia kali ini, Betul, yaitu karena karena tidak menolong. betul Pemain yang dipanggil itu tidak menolong tidak kan. karena ibaratnya ini gambling terbesar bagi Thomas Tuchel ya, karena Thomas Tuchel sendiri setelah keluar dari Chelsea, tawaran dari klub kan agak minim juga ya, dan ini mendapatkan kesempatan untuk melatih tim nasional yaitu Inggris, dan Iya. jika sampai blunder dan akhirnya nggak lolos fase grup ya, mungkin karir kedepannya jika harus keluar dari timnas Inggris dan ingin melatih klub kembali agak susah Ya, sih. sepertinya akan jadi pandit seperti Wayne Rooney ya. Gagal menjadi pelatih sudah jadi pandit Jadi saja dari lah. pandit doang ya. Nah, berarti ada yang mau dibahas lagi kan nih Sen? Mungkin kita sudah sampai di sini ya. Jadi itulah beberapa nama yang sudah kita bahas dalam final squad timnas Inggris yang akan berpartisipasi di Piala Dunia, mengingat Piala Dunia sendiri menyisakan 8 hari lagi ya. Jadi ini akan menunjukkan apa ya, faktor-faktor yang sangat mengejutkan dari skuad dari Thomas Tuchel ini. Jadi buat teman-teman yang juga fans Inggris, coba dong, gue pengen tahu perspektif kalian sebagai pencinta timnas Inggris ini, apakah kalian optimis dengan skuad yang sekarang atau apa? Coba dong nanti drop opini kalian di kolom komentar. So thank you banget yang udah menonton episode kali ini sampai habis. Jangan lupa buat komen, like, share, dan juga subscribe tentunya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.